Kalau nggak stabil, nggak boleh pakai rumus ini. Ya, jadi adik-adik nanti silakan buat tulisan sendiri. Jadi ada rumus yang namanya nanti Cockcroft and Gold. Cockcroft ini ya, enggak singkat ya. Gold. Ini untuk pasien apa? Pasien yang dewasa. Pasien yang apa? Serum kreatininnya stabil. Terus kemudian untuk apa? Pasien tidak obes. Ya, perhatikan ya. Silakan buat catatan sendiri. Jadi untuk yang Cockcroft and Gold adik-adik sekalian, itu untuk pasiennya 18 tahun ke atas. Laki-laki dan perempuan berbeda karena masa ototnya berbeda. Jadi nanti perempuan ada pengalinya 0,85. Ya. Terus kemudian nanti satuannya keluarnya mililiter per menit ya di sini. Terus kemudian nanti umur itu harus tahu. Yang kita boleh adalah yang 18 tahun ke atas. Terus kemudian ini hanya boleh untuk pasien yang actual weight-nya adalah 30% daripada ideal body weight. Artinya apa? Rumus ini tervalidasi untuk pasien yang tidak obes. Sebenarnya kriteria obes antar negara itu berbeda. Kalau di negara kita itu dulu itu yang namanya kelebihan berat badan overweight itu 25 ya. Itu BMI-nya 25 itu sudah termasuk overweight dulu. Ternyata pemerintah mengeluarkan sekarang adalah obesitas tingkat 1 untuk Asia. Nah, untuk yang Eropa itu adalah obesitasnya itu tetap 30. Nah, rumus ini tervalidasi untuk memfasilitasi pasien hingga body mass index-nya adalah lebih kurang dari 30. Paham ya? Jadi Cockcroft and Gold ini bisa memfasilitasi untuk pasien yang BMI-nya kurang dari 30. Paham sampai di sini adik-adik? Ya. Ini dicatat rumusnya, nanti buat ngitung. Terus kemudian kalau pasiennya obes gimana? Sebenarnya pakai Cockcroft and Gold itu bisa, Dek. Cuman harus pakai adjusted body weight gitu. Jadi nanti ideal body weight ditambah 40% daripada kelebihan berat badannya. Nah, ternyata setelah dihitung dengan adjusted body weight itu juga tidak lebih baik daripada Salazar and Corcoran. Sehingga kita buat kesepakatan saja di sini dan juga berdasarkan evidence base untuk yang Salazar and Corcoran itu adalah kita pakai untuk pasien yang berat badannya lebih yaitu obesitas yaitu berapa? Yang 30% di atas ideal body weight. Ya, yang BMI-nya 30 nanti. Seperti itu adik-adik ya. Paham ya sampai di sini? Nah, rumusnya ini laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini juga untuk yang serum kreatininnya stabil. Kalau tidak stabil pakai apa? Ada yang namanya rumus Gelivel and Gelivel. Nanti kita ada memasukkan beberapa serum kreatinin itu kita masukkan dalam satu equation. Oke, jadi pasien dewasa kita pakai 3 rumus. Cuman untuk ujian kita cuma pakai 2 rumus. Iya. Kalau PSPA dan Anda kerja, Anda harus tahu 3 rumus untuk pasien dewasa. Yang pertama adalah apa? Cockcroft and Gold. Cockcroft and Gold itu apa? Untuk pasien dewasa, tidak obes, pasiennya serum kreatininnya stabil. Nah, kalau dewasa serum kreatininnya stabil tapi obes, pakai apa? Salazar and Corcoran. Kalau ternyata dia pasiennya dewasa, terus kemudian kreatininnya tidak stabil, pakai apa? Pakai Gelivel and Gelivel. Nanti ada rumusnya. Ya. Kurang lebih seperti ini adik-adik. Paham ya? Jadi ini Cockcroft and Gold ini. Terus yang kedua apa? Ini Salazar ya. Salazar and Corcoran adalah dewasa. Terus kemudian SCR-nya stabil. Obes. Obesnya berapa? 20. Ya, kita kategori yang dimana rumus ini tervalidasi. Terus yang ketiga ada yang namanya Gelivel and Gelivel.
Itu untuk pasien apa? Pasien dewasa, serum kreatininnya tidak stabil. Bisa untuk obes, tidak obes, tapi intinya dia untuk pasien yang serum kreatininnya tidak stabil. Ya, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Nah, ini adik-adik harus pahami. Apa? Oke adik-adik, ini belum masuk gagal ginjal ya. Oke adik-adik sekalian. Nah di sini tadi kan ada kuis nih ceritanya ya. Satu-satu dulu aja lah. Ntar dulu. Satu kok, Kip. Kuisnya mana tuh? Tak lihat dulu ya, sebentar kuisnya di depan. Kita ambil ke sini. Nah, pasiennya kan harus dihitung dulu nih. Dia BMI-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang dihitung nih BMI-nya berapa adik-adik. Silakan menghitung dulu. Lebih dari 30 atau tidak? Tidak, Bu. Kok mana lagi? Tidak ya, berapa BMI-nya? 22, pintar ya. Ya, dah. Berarti dia pasiennya apa? Tidak obes ya. Nah, sekarang kita ngitung ini. Kita ngitung clearance kreatininnya berapa? Silakan dimasukkan ke rumus. Kasusnya ini ya. Nah, ini kita geser. Ini contekannya. Ya. Ya, seperti ini adik-adik. Berapa? Bentar ya. Berapa adik-adik sekalian? Jam berapa? 9.30 selesai ya. Insya Allah bisa lah. Saya ada rapat jam 9.30. Berapa adik-adik? 82,64 ya, boleh lah. 82,45 ya boleh. Itu tergantung pembulatannya aja ya. Ya. Oke adik-adik, semua dapat yang di rumah sudah dapat juga? Enggak apa-apa, mewakili yang di rumah. Berarti yang di rumah sudah dapat ya? Mbak Arfa sudah? Belum. Udah Mbak Arfa? Belum? Belum. Ya sudah, nanti jadi kuis masuk ke Spada ya. Kan di sini bisa semua tuh. Kan saya minta mute-nya dulu. Yang di rumah bisa ya?
Alhamdulillah bisa semua. Nanti dimasukkan di Spada ya sebagai bukti Anda bisa. Oke, terima kasih. Sama satu lagi kan ditanya nih pasiennya nih. Nah, nanti kalau ketemu cari literatur harus bunyinya kurang lebih seperti ini ya adik-adik gitu. Kemarin saya punya masalah mahasiswa enggak bisa baca literatur. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau semua ikut PIO pasti bisa lah. Ya, sampai critical appraisal ya banyak banget. Tapi ikhlas tuh, yang penting ikhlas. Ya. Oke. Enggak ikhlas ya. Terpaksa. Oke adik-adik, tadi kan hitung tuh 80 berapa ya? Gitu. Jadi untuk pasien dengan gabapentin berapa dosis yang diberikan? Berapa? Ya, gabapentin. Kan gini ceritanya. Wes tak tutupi lagi ya, sebentar ya. Ini tak keluarkan aja dari sini biar gabapentinnya kita besarkan. Nah. Kalau saya ngajar adik-adik ini ya insya Allah bisa lah. Yuk, pinter-pinter. Nah ini kelihatan. Pasiennya tadi berapa clearance-nya? 82,4 ya. Ya ada yang 4, ada yang 6. Pembulatan lah. Enggak masalah. Jadi pasiennya ini berapa? Dosisnya berapa untuk pasiennya ini untuk gabapentin? Bisa diberikan dosis berapa? Bisa diberikan dosis ini 300 mg sehari 3 kali itu bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Kan kalau dosisnya dosis rendah gitu. Gabapentin kan 900 sampai 3.600. Kita mulai dosis yang paling rendah. Kalau paling rendah dari mana? Yang dari sini. Itu ceritanya. Ya. Jadi 300 mg sehari 3 kali. Nah, kalau pasiennya ternyata tadi ketemunya adalah 25, gabapentinnya berapa? Kalau mamanya 25, berarti 200 mg sehari sekali. Gitu ya. Nah, nanti ujian kan bisa saya sampaikan. Nah, ini ada ceritanya adik-adik. Clearance adik-adik kan keluarnya tadi berapa sih? Mililiter per menit. Nanti di buku ada yang keluarnya adalah mililiter per menit per 1,73 meter persegi. Kenapa ada itu? Kenapa ada 1,73 meter persegi? Itu adalah BSA adik-adik. Jadi BSA rata-rata orang di dunia itu adalah dewasa loh ya. Dewasa di dunia itu 1,73 meter persegi. Gitu ceritanya. Nah kalau pasien Anda tidak 1,73 ya konversi. Jadi hati-hati sekali adik-adik. Tadi yang dikeluarkan pada clearance kreatinin pada rumus Salazar and Corcoran dan apa kue mau dan Cockcroft and Gold itu adalah mililiter per menit. Dan ini gabapentin kebetulan adalah mililiter per menit. Cuma nanti adik-adik akan banyak ketemui itu adalah mililiter per menit per 1,73 meter persegi. Ya, itu nanti maksud saya waktu baca jurnal itu harus hati-hati. Waktu baca jurnal itu ya. Cuma kan juga nggak kelihatan kok saya nulis di sini. Aduh, maaf ya yang di rumah ya. Apa saya nulis di sini aja? Maaf ya, saya sebenarnya lebih suka nulis di papan tulis. Cuman saya harus peduli terhadap lingkungan, sehingga saya harus nulisnya di sini. Jadi tadi kan clearance-nya satuannya apa toh, Dek? Mililiter per menit. Nanti ada referensi adjustment dosis. Itu adalah satuannya adalah mililiter per menit untuk clearance. Nah, ada juga referensi
Yang satuannya adalah apa? Per menit per 1,73 meter persegi. Kenapa 1,73? 1,73 ini adalah rata-rata orang dewasa pada body surface area. Nah, kalau pasiennya Anda bukan 1,73 ya gimana? Ya dilakukan perhitungan maksud saya. Ya, dilakukan konversi. Jadi hati-hati sekali waktu membaca literatur. Kadang kita suka kelewatannya apa? Lupa membaca satuan. Kalau satuannya beda harus dilakukan konversi, gitu ya. Lah adik-adik tadi sudah kenal yang ada rumusnya apa? Clearance creatinine. Adik-adik juga kenal yang rumus apa? BMI. Berarti adik-adik harus kenal rumus apa? BSA. Jadi untuk menghitung clearance creatinine pasien dan untuk adjustment dosis, adik-adik harus tahu berapa rumus. Ada 3 jenis rumus. 1 rumus clearance creatinine, 2 rumus BMI, 3 rumus BA. Seperti ini paham? Ya, waktu ujian disiapkan. Itu salah satu pasti keluar. Gitu ya. Sampai yang di sini yang di rumah paham? Paham ya yang di rumah? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk pada gagal ginjal. Itu baru ngitung clearance adik-adik. Gagal ginjalnya itu belum masuk. Gagal ginjal itu gimana sih? Gagal ginjal itu adalah apa? Suatu kondisi ya, adanya kondisi patologis dengan etiologi yang beragam yang mengakibatkan penurunan ginjal secara progresif. Kurang lebih seperti itu. Gagal ginjal itu bisa mengalami irreversible, kurang lebih seperti itu. Ya, kecuali yang akut. Kalau akut biasanya kadang kalau gagal ginjal kronis itu biasanya irreversible, tapi kalau akut itu bisa reversible. Contohnya apa? Gagal ginjal akut karena batu. Nah, batunya itu kita keluarkan dengan operasi atau dengan yang terapi gitu ya. Baru kita gagal ginjalnya normal. Nah, itu biasanya pada akut. Nah, kalau ini berlanjut, yang akut berlanjut ya bisa ke kronis. Kan gitu ya, adik-adik sekalian. Nah, ini hati-hati ya adik-adik. Ini ada stage ya, stage gagal ginjal. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, nanti kadang ujian ini di CBT terutama, kadang tadi kan atau OC boleh. Ke OC itu selesainya 10 menit gitu. Nah, kita kan tidak memperhitungkan berbagai macam ya. Kadang keluarnya gini, pasien dengan gagal ginjal stage 3. Bagaimana adjustment dosisnya? Nah, gitu loh. Gabapentin, pasien dapat gabapentin. Dia stage 3. Gimana adjustment dosis? Nah, stage 3 itu berapa sih? 30 sampai 59. Kan gitu ya. Satuannya apa? Mililiter per menit per 1,73 meter persegi. Nah, dosisnya berapa? Ya dilakukan adjustment dosis. Tadi kan adjustment dosis penting berapa? Tadi kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada adik lagi, etiologinya apa sih? Etiologi banyak kok adik. Jadi secara umum semakin besar usia, semakin tua, maka terjadi apa sih? Penurunan fungsi ginjal karena degeneratif fungsi organ. Atau gangguan ada massa pada kidney, kurang lebih seperti itu. Bayi berat lahir rendah. Terus kemudian ada family history dan sebagainya. Atau pasien lupus itu juga ada ya, lupus nephritis. Nah, itu masukannya pada ginjal. Terus kemudian penyakit apa sih yang berisiko terjadinya gagal ginjal? Diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonefritis, atau ada drug induced renal failure, ada smoking, ada obesitas. Kurang lebih adik sekalian. Nah, untuk drug induce-nya apa? Nanti ini ya banyak sekali dibaca aja. Nah, ininya drug induce. Jadi kalau kemarin keluar nih, yang sering keluar tuh NSAID itu. Nah, itu ada buahnya obat. Mana sih yang merupakan drug induced renal failure gitu? Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kurang lebih penata laksanaan terapi adik-adik untuk gagal ginjal, adik-adik harus tahu
penyebabnya apa sih gagal ginjal itu? Maka kita harus obati. Terus kemudian tadi gagal ginjal itu kan bisa menyebabkan apa sih? Hipertensi kan gitu ya. Nah, itu maka kita harus ada pencegahan terhadap kondisi komorbid supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Terus perbaikan perburukan fungsi ginjal harus kita perlambat. Terus mencegah terapi terhadap penyakit kardiovaskuler karena komplikasi gagal ginjal pada kardiovaskuler event. Tadi komplikasi harus dicegah. Terus apabila itu tidak bisa kita atasi dengan terapi harus transplantasi ginjal atau dialisa. Kurang lebih demikian adik-adik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau berdasarkan clearance kreatininnya pakai derajat tadi, kalau lebih dari 90 maka berarti terapi komorbid, kurang lebih seperti itu. Kalau 60 sampai 89 stage 2, contohnya pasien Anda tadi, itu harus hati-hati nih. Harus hambat perburukan fungsi ginjal. 30 sampai 59 melalui harus ada mulai terjadi komplikasi, itu harus dievaluasi terjadinya komplikasi. 15 sampai 29 ya harus siap-siap lah transplantasi ginjal. Kurang dari 15 ya harus transplantasi ginjal. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan sih kondisi berdasarkan derajat itu pasien itu harus mulai terapi gagal ginjal, kalau harus ya kurang dari 15. Kalau siap-siap ya stage 4. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah secara rangkuman. Rekomendasi klinis adalah obat hipertensi adik-adik ya yang kita bicarakan kemarin. Obat hipertensi apa sih untuk pasien dengan gagal ginjal kronis? Apa kemarin? Untuk Gensid 8, compelling indication apa? Untuk gagal ginjal kronis? Apa? Sebelum ARB? S inhibitor. Inhibitor apabila itu tidak toleransi kita ganti ARB. Golongan S inhibitor contohnya adalah golongannya ada tulisannya apa? Pril. Captopril, lisinopril, ramipril. Golongan ARB adanya apa? Sartan apa? Kandesartan, valsartan gitu ya. Losartan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Adik-adik. Terus dislipidemia gitu ya, Adik-adik. Itu juga harus kita perbaiki juga. Apa sih golongan obat dislipidemia yang dikontraindikasikan untuk pasien dengan gagal ginjal? Kemarin apa? Ayo, yang tabelnya itu loh. Obat yang dikontraindikasikan terutama pada severe renal failure. Apa? Ayo. Ya udah dilihat lagi. Ya, kurang lebih ke sana. Nanti ujiannya ya kayak gitu. Ya. Oke, nanti reviewnya gitu. Ya, yang di rumah ingat obatnya apa? Untuk severe renal failure. Ya udah. Ini nanti jadi kuis. Oh ya nggak bisa-bisa ini jadi kuis masuk ke Spada. Semakin lama nggak bisanya berarti semakin banyak kuisnya. Karena waktunya seminggu. Ya. Oke. Gaya hidup, lifestyle modification. Kita bilang dulu saya rapat sama tadi. Sebelum menit kita selesai ya. Saya bilang lambat 15 menit, saya sudah terlambat 5 menit. Protein urea adik-adik ya. Jadi ada obat, kenapa sih kita pilih ARB ya? Dia kan bekerja pada ginjal. Dia bersifat renoprotektif juga. Memperbaiki yang namanya protein urea dan sebagainya. Ya. Jadi protein urea itu terutama apa sih? Karena gagal ginjalnya, karena ginjalnya kan tidak bagus ya. Itu kita bisa perbaiki juga. Terus kemudian anemia adik-adik, nanti kita lihat anemia seperti apa. Terus kemudian sering terjadi abnormalitas metabolisme mineral dan terapi pengganti ginjal. Jadi kurang lebih rangkumannya seperti ini untuk adik-adik untuk gagal ginjal. Jadi adik-adik harus tahu tadi hipertensi. Hipertensi apa sih yang tadi bagus? ARB sama S inhibitor. Gitu istilahnya. Bahwa 75% pasien dengan gagal kronis itu sering terjadi yang namanya hipertensi. Intinya seperti itu. Obatnya tadi.
Terus kemudian proteinuria adik-adik, proteinuria itu sering terjadi. Yang tadi saya ceritakan tadi, itu ternyata ACE inhibitor karena dia bekerja pada renal. Dia merupakan renal protective agent. Seperti itu ya, yang di rumah mengikuti ya. Ya. Aduh. Untuk apa yang boleh tidak boleh. Nanti dilihat ya di kuliahnya Bu Yeni ya. Itu ya, kan ada compelling indication untuk diabetes. Nanti kita bahas waktu kuliah review. Nah, lagi. Ingat apa ya? Nggak ingat? Ya, itu kuis selanjutnya. Tadi kuisnya apa tadi? Hipertensi, dislipidemia. Sekarang obat diabetes. Nggak apa-apa. Oke. Opo Mehmet. Tadi dislipidemia ya. Ternyata prevalensi juga banyak pada pasien gagal ginjal. Terus kemudian adik-adik ini yang agak sedikit berbeda. Ini anemia. Anemia itu sering terjadi pada pasien terutama dengan kurang dari 60 liter per menit per 1,73 meter persegi adik-adik sekalian. Ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk anemia itu sering terjadi pada pasien dengan gagal ginjal kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Lebih seperti itu. Nah, targetnya itu apa? Targetnya hemoglobinnya itu 11, lebih seperti itu, atau 110 gram per liter, tergantung satuannya ya. Terus terapinya tuh bisa eritropoietin sama terapi besar. Kalau memang pasien dengan gagal ginjal, bentar ya, mana ceritanya ya? Itu memang sering terjadi. Tak cerita aja lah. Nanti tulisannya di belakang situ. Jadi pasien gagal ginjal itu anemia tadi. Nah, anemia itu pada pasien gagal ginjal itu sering mengalami defisiensi eritropoietin. Karena eritropoietin itu ya, itu memang ada di ginjal. Nah, terapi untuk anemia ginjal itu eritropoietin. Cuman secara evidence base tidak selalu pasien yang anemia karena gagal ginjal, pada gagal ginjal itu karena defisiensi eritropoietin. Itu bisa terjadi karena defisiensi besi adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik tidak mendeteksi dengan baik pasien ini defisiensi apa pada pasien dengan anemia juga dan kejadiannya pada pasien gagal ginjal, maka anemia itu juga tidak terselesaikan dengan optimal. Jadi secara umum memang pasien gagal ginjal itu bisa mengalami defisiensi eritropoietin. Karena eritropoietin memang ada di ginjal. Tapi masalahnya apakah selalu? Belum tentu. Karena berdasarkan evidence base, pasien gagal ginjal itu bisa juga terjadi karena sebab lain. Sebab lain apa yang paling sering? Itu besi. Karena itu adik-adik harus bisa membedakan pasiennya ini hanya karena. Nah, kalau dia merupakan eritropoietin, karena eritropoietin, maka kita bisa berikan eritropoietin. Ada apa yang sering digunakan? Epoetin alfa atau darbepoetin alfa. Ini dosisnya, kurang lebih seperti itu. Ya, bedanya apa? Nanti adik-adik bisa lihat ya. Ya, ini ya, ada karena pada strukturnya ya, ini. Kurang lebih demikian. Terus kemudian juga secara farmakokinetika itu berbeda karena serum tes tengahnya itu berbeda, gitu ya. Sehingga dia farmakokinetika profilnya berbeda. Di mana darbepoetin itu lebih panjang kerjanya, digunakan less frequently, kurang lebih seperti itu. Intinya seperti itu. Nanti yang ceritanya di bawah seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, untuk anemia adik-adik itu harus tahu nanti. Ini PR selanjutnya. Adik-adik harus tahu yang namanya kadar dalam normal untuk apa sih? Mana sih yang ini? Iron defisiensi besi. Nanti PR selanjutnya, adik-adik harus tahu kadar normal untuk hematokrit, hemoglobin, Fe, IB, MCP. Ini kuis selanjutnya.
Kuisnya banyak pokoknya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nanti kita kalau ketemu lagi saya berikan studi kasusnya. Cuman ini saya kasih tahu adik-adik harus baca. Jadi ada FE TIBC rasio itu kurang dari 15 untuk anemia defisiensi besi. Jadi nanti adik-adik kurang lebih harus tahu paling enggak kenapa sih kita bukan untuk mendiagnosis, diagnosis itu dokter. Cuma kita harus tahu parameter-parameter ini untuk menentukan kita memerlukan yang cocok untuk kondisi yang pasien. Nanti kita bisa dengan dokter. Dokter secara patofisiologi kan anemia pada pasien gagal ginjal kan bisa karena besi, bisa karena kadarnya untuk pasien ini besi atau tidak ya dokter, seperti itu ya. Gitu. Kalau ada data labnya, oh iya ya, berarti kita harus cek data labnya apa. Wih keren sekali, tak jadikan mantu kan itu bisa ya. Nah, tapi gitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, jadi ini nanti data kerja selanjutnya. Jadi ada harus tahu secara penampakan adalah kalau defisiensi besi itu makrositik hipokromik anemia. Jadi waktu kuliah Pak, kuliah faal ya, ada nggak sih melihat dalam darah itu selnya besar? Oh enggak ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Gitu ya, ini tugas selanjutnya. Jadi kuisnya banyak, mohon maaf sebesar-besarnya adik-adik. Waktunya seminggu, jangan khawatir. Ya, nanti untuk menemani ngabuburit dan sahur. Selanjutnya. Akhirnya Mas Andre ini ya. Apa Mas Andre? Ini temenin tuh, ditemenin sama besi gitu ya. Sama gitu. Adik itu banyak terjadi ketidakfosfat itu. Karena itu pada pasien gagal ginjal itu kadang kita berikan yang namanya kalsitriol gitu ya. Lebih demikian adik-adik. Dan pasien gagal ginjal itu juga sering yang namanya asidosis, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, terapinya seperti apa? Saya juga pandai itu balan cairan. Ya sudahlah, nanti kita lihat ya. Intinya secara umum seperti itu. Ya. Adik-adik. Kalau udah punya waktu kita belajar asidosis. Kalau enggak ya sudah. Demikian. Kalau ambil kuliah terapi parental aja. Ya. Karena kan kita kasih elektrolit gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya, gitu. Ini bisa diberikan. Nah, untuk gaya hidup harus diarahkan ini ya, merokok, obesitas, konsumsi alkohol dan sebagainya itu harus dibatasi atau diminimalisir atau dikurangi. Terus kemudian secara alasan ada di sini adik-adik. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa link adik-adik. Saya kadang kan bosan ya pengen lihat yang bisa dilihat. Ya, gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi agak sedikit tricky adik-adik di sini ya. Ini mungkin saya besarkan yang di rumah juga. Ini terakhir aja dari saya. Bisa kelihatan nggak besar? Belum ya. Saya lagi, nanti adik-adik di rumah harus tahu nah, adik-adik ya, yang di rumah juga sama yang di kampus, bahwa adik-adik hemoglobin, Fe, TIBC, INCP, MCHC itu apa, kadar normalnya berapa. Nah, lebih seperti itu. Nanti minggu depan kalau kita ketemu studi kasus selanjutnya kita temukan pasien anemia defisiensi besi, tanda-tandanya apa? Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Untuk recap hari ini adalah untuk gagal ginjal kronis. Gagal ginjal itu kita harus tahu yang namanya clearance creatinine gitu ya. Terus kemudian secara umum
kita akan menentukan pasiennya memerlukan terapi apa gitu ya. Nah, terapinya adalah ini ya adik-adik. Pertama adalah hipertensi, karena pasien hipertensi itu pasien gagal ginjal 75%-nya hipertensi. Itu ya. Obatnya apa? Tadi ada ACE inhibitor sama ARB. Yang kedua, dislipidemia itu juga sering mengganggu pada pasien gagal ginjal. Apa obatnya? Nah, tadi masih dicari katanya. Kemudian diabetes itu juga sering terjadi pada obat yang diperkenankan diabetes mellitus gagal ginjal. Terus kemudian lifestyle modification tadi dari merokok, aktivitas dan sebagainya. Itu hampir sama kayak yang kardiovaskuler. Terus itu tadi dengan obat-obat tadi itu. Terus kemudian anemia kita bisa terapi eritropoietin. Tapi tidak selalu pasien gagal ginjal karena defisiensi eritropoietin. Jadi dengan apa? Bisa kita berikan dengan yang lain penyebabnya. Penyebab yang paling sering yang sering terjadi adalah karena defisiensi besi. Tanda-tandanya apa tadi? Ada harus tahu. Ya, MCV, MCHC, TIBC, FE dan sebagainya. Terus kemudian tadi abnormalitas metabolisme mineral terutama adalah apa? Kalsium dan fosfat, kurang lebih seperti itu. Dan sering terjadi yang namanya asidosis metabolik. Asidosis metabolik apa ya? Sambil dicari ya. Terus kemudian ada terapi pengganti ginjal terutama yang stage berapa? Stage 5. Kalau stage 4 mulai dipikirkan untuk transplantasi ginjal. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Dengan demikian ada pertanyaan? Tidak? Ya, terima kasih sekali. Yang di rumah paham? Ya, terima kasih sekali. Secara daring ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.